Hai para gabut, gimana kabarnya? Masih lancar kan gabutnya? Kali ini saya akan menceritakan alur dari film World War Z tahun 2013. Oke, langsung aja ke ceritanya. Gary Lane seorang mantan pegawai PBB dan istrinya Karin dan kedua putri mereka yang bernama Rachel dan Constance bangun dan menikmati sarapan bersama. Gary Lane memberitahu Constance bahwa dia berhenti dari pekerjaannya untuk menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Di TV ada beberapa berita tentang perselisihan dan pembicaraan tentang darurat militer. Kemudian mereka terjebak di lalu lintas Philadelphia yang padat. Tiba-tiba kaca spion mobil Gary ditabrak oleh Pak Polisi. Lalu Gary keluar dan mengambil spion tersebut. Gary diperingatkan oleh Pak Polisi agar tetap di dalam mobil, dan tiba-tiba polisi tersebut ditabrak dari belakang oleh mobil sampah. Mereka bergegas keluar dari kemacetan itu. Lalu mobil Gary ditabrak oleh ambulans. Setelah itu mereka keluar dan Gary melihat mobil RV. Lalu mereka menuju ke mobil itu. Kota itu diserang oleh segerombolan zombie. Para zombie ini bergerak sangat cepat, menggigit orang dengan sangat cepat. Gary memperhatikan bahwa dibutuhkan sekitar 12 detik bagi orang yang digigit untuk berubah. Saat kekacauan menyebar, Gary melarikan diri dari kota dengan mobil RV. Saat di perjalanan, Rachel menderita asma yang hebat akibat dari shock dan stres yang terjadi pada mereka. Mereka berhenti di dekat Newark, New Jersey, di sebuah toko makanan besar. Lalu Karin mengambil makanan apapun yang dia bisa ambil, dan Gary menemukan obat untuk Rachel. Lalu Gary melihat Karin ingin digrepek-grepek oleh para penjara. Gary menembak salah satu dari mereka, dan Karin memeluk Gary untuk sesaat. Tampaknya, seorang Pak Polisi akan menangkap Gary karena telah membunuh seseorang. Tetapi Pak Polisi itu tidak peduli dan mengambil beberapa persediaan untuk dirinya sendiri. Mereka keluar dan mendapati bahwa mobil mereka telah hilang. Lalu mereka bergegas ke apartemen yang dekat dari situ. Wakil Sekretaris Jenderal Thierry Umotuni, seorang teman lama Gary, menelepon dan memberitahu Gary dan keluarganya bahwa dia akan mengirim helikopter untuk menyelamatkan mereka. Namun butuh waktu hingga keesokan paginya untuk tiba. Gary bersembunyi di sebuah kamar apartemen yang dihuni satu keluarga kecil. Seorang anak laki-laki bernama Thomas berbicara bahasa Inggris dan menerjemahkan untuk Gary. Gary percaya bahwa kesempatan terbaik untuk bertahan hidup adalah terus bergerak. Gary nggak mampu meyakinkan keluarga Thomas untuk pergi bersama mereka. Besok paginya, Gary menuju ke atap bersama keluarganya, tetapi para zombie mengetahuinya dan mereka dikejar. Saat Gary diserang oleh beberapa zombie tersebut memuntahkan darah ke muka Gary. Lalu tiba-tiba Thomas menembak zombie tersebut. Sesampainya di atas, Gary berlari menuju ke pinggir atap. Gary menghitung jika darah yang tumpah di wajahnya akan merubah dia menjadi zombie atau enggak. Akhirnya Gary tidak berubah menjadi zombie, dan setelah itu dia menahan segerombolan zombie. Keluarganya menaiki helikopter dan melarikan diri. Helikopter membawa keluarga Gary ke kapal induk Angkatan Laut AS di lautan New York dengan seluruh pengungsi lainnya. Di kapal, ada tim ilmuwan dan personel militer yang menganalisis wabah zombie tersebut di seluruh dunia. Seorang ahli virus yang bernama Dr. Fastbach berpendapat bahwa wabah itu disebabkan oleh virus yang asalnya harus ditemukan agar vaksin dapat dibuat. Karena keahliannya sebagai mantan penyelidik PBB, Gary ditugaskan membantu Fastbach menemukan sumber wabah itu. Awalnya Gary menolak untuk membantu, tapi pada akhirnya Gary membantu karena kalau nggak membantu, keluarganya akan diusir dari kapal. Gary dikirim ke Camp Humphreys, pangkalan militer di Korea Selatan. Beberapa saat setelah sampai di pangkalan, tim Gary diserang oleh zombie. Fastbach yang ketakutan berlari menuju ke dalam pesawat, tapi apesnya dia nggak sengaja menembak dirinya sendiri setelah tergelincir. Setelah itu mereka diselamatkan oleh personel pangkalan yang masih hidup. Gary mengetahui bahwa zombie tertarik pada kebisingan, di mana email diterima sekitar 11 hari sebelumnya yang menyatakan bahwa wabah mungkin telah dimulai di sana. Para prajurit di pangkalan dipimpin oleh Kapten Speke. Dia menjelaskan bahwa seorang dokter yang terinfeksi menyerang pasien dan para penjaga, lalu mereka dibakar. Dokter tersebut pulang dari suatu tugas untuk memastikan prajurit sudah mati atau belum. Ternyata prajurit yang diperiksa, dokter itu sudah menjadi zombie. Ketika Gary bertanya kepada tentara itu yang berjalan dengan sedikit pincang, tentara itu mengatakan padanya bahwa kakinya sudah lama sakit. Speke memberitahu Gary salah satu anak buahnya mampu berdiri di tengah-tengah orang yang terinfeksi dan nggak diserang. Gary ngobrol dengan mantan agen CIA yang bernama Hafner. Hafner ditangkap karena menjual senjata ke Korea Utara. Dia memberitahu Gary tentang pemerintah Korea Utara dapat mengatasi wabah di negara mereka
mereka dengan mencabut gigi setiap warga negaranya dalam waktu kurang dari 24 jam. Memberitahu warganya cara untuk nggak menulari satu sama lain melalui gigitan. Israel telah membangun tembok tepat sebelum wabah itu masuk ke Israel. Israel mungkin memiliki pengetahuan sebelumnya tentang wabah yang sedang terjadi. Hafner memberitahu Gary untuk pergi ke Yerusalem dan menemui Jurgen Warmbrun. Going to Jerusalem. I'm your co-pilot. Gary dan para prajurit mengisi bahan bakar untuk pesawat dan mereka mengendarai sepeda untuk menghindari kebisingan. Tiba-tiba telepon Gary berbunyi ketika Karen mencoba meneleponnya dan mereka diserang oleh zombie. Pesawat berhasil diisi bahan bakar dan Gary serta pilotnya berhasil melarikan diri. Saat tiba di Yerusalem, Gary bertemu dengan Jurgen Warmbrun yang menjelaskan bahwa prajuritnya berbulan-bulan sebelumnya telah menyadap komunikasi dari seorang jenderal Angkatan Darat India yang menyatakan bahwa pasukannya yang sedang memerangi raksasa. Jurgen juga menjelaskan bagaimana Yerusalem ditembok dengan kokoh dan pengungsi dibawa ke zona karantina. Kelompok pengungsi muslim mulai bernyanyi dengan gembira. Salah satu wanita menemukan mikrofon dan nyanyiannya semakin keras. Para zombie dari luar tertarik dengan nyanyian itu dan mulai memanjat tembok membentuk tumpukan besar yang akhirnya berhasil memasuki kota. Saat melarikan diri, Gary memperhatikan bahwa seorang lelaki tua dan bocah kurus dicuekin oleh zombie. Seorang tentara wanita muda yang bernama Sagan sekaligus pengawal Gary digigit oleh zombie. Gary dengan cepat memotong tangannya untuk menghentikan penyebaran infeksi. Gary menghitung sampai 12. Akhirnya Sagan nggak berubah menjadi zombie. Gary dan Sagan akhirnya berhasil mencapai bandara. Gary melihat pesawat yang ditumpangi sebelumnya sudah terbang dan pergi. Lalu mereka naik pesawat Belarus Airways. Gary menelepon Terry. Gary menanyakan lab WHO atau CDC mana yang terdekat. Mereka menuju ke fasilitas penelitian WHO di Cardiff, Wales. Saat berada di udara, ternyata ada zombie di sebuah ruangan dan menyerang seorang pramugari. Dia menyerang penumpang lain dan akhirnya menyebar. Gary meledakkan granat dan membunuh para zombie. Dan pesawat itu jatuh di dekat Cardiff. Setelah itu, Gary selamat dari kecelakaan. Ternyata dia tertusuk logam. Sagan menemukannya dan mereka berjalan ke Cardiff dan menemukan fasilitas WHO. Angkatan Laut AS mengira Gary sudah mati dan keluarganya dipindahkan ke Nova Scotia. Setelah tiba di depan gedung penelitian WHO, Gary pingsan di gerbang dan bangun 3 hari kemudian dengan lukanya telah dirawat dan dibalut. Lalu orang-orang yang mengawasinya menelepon istrinya. Thierry menjawab telepon itu dan memberitahu Gary bahwa keluarganya dipindahkan ke Nova Scotia. Gary mengungkapkan teori kepada para ilmuwan. Zombie tidak menggigit orang yang terluka parah atau sudah sakit parah, karena mereka tidak cocok sebagai inang untuk mereproduksi virus. Dia secara sukarela menyuntikkan dirinya dengan patogen, tetapi harus membuktikannya dulu apakah teorinya berhasil. Namun bangunan tempat penyimpanan patogen dikuasai oleh zombie setelah seorang dokter secara nggak sengaja menginfeksi dirinya sendiri. Gary memutuskan untuk mengambil patogen itu, sementara Sagan dan salah satu dokter WHO ikut untuk memberi bantuan. Mereka berjuang melewati zombie, dan Gary akhirnya sampai ke gudang patogen. Di dalam, Gary mengisi sebuah kotak kecil berisi botol-botol patogen dari 2 lemari terpisah. Para ilmuwan mengawasinya di depan kamera. Gary bersiap untuk pergi dan dikagetkan oleh dokter yang sudah menjadi zombie yang menjaga pintu dari luar. Gary memutuskan untuk menyuntikkan dirinya sendiri untuk melihat apakah teorinya akan berhasil. Dia menunjukkan kepada para ilmuwan sebuah catatan yang bertuliskan, "Katakan keluarga saya cinta mereka," dan memilih botol secara acak dari kotak. Gary menunggu sebentar dan membuka pintu. Zombie dokter itu nyuekin Gary. Dan Gary mampu berjalan keluar, melewati gerombolan zombie yang telah memenuhi fasilitas tersebut. Dan dokter menyembuhkan dari patogen tersebut. Gary kembali ke keluarganya ke zona aman di Nova Scotia. Gary berkomentar, "Ini bukan akhir, bahkan tidak mendekati." Not even close. Sebuah vaksin yang berasal dari patogen mematikan dikembangkan yang dapat bertindak sebagai kamuflase untuk pasukan yang memerangi para zombie. Mengirimkan patogen ke seluruh bagian dunia, manusia mulai perang melawan zombie, dan harapan dipulihkan. Rusia sangat berhasil dalam menghentikan pandemi dengan kekuatan militer dan warga negaranya. Tamat.